warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang materi ragam dialog. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Brian Januar Aladino, kedua Andri Purwanto, ketiga Anissa Febrianti, keempat Sony Ahmad Virus. Saya, Andri Purwanto, akan menjelaskan materi awal. Lingkup pembahasan materi. Pertama, pengenalan teknik dialog dan ragam dialog. Kedua, sifat penting dan karakteristik ragam dialog interaktif. Pendahuluan materi. Arti dialog secara umum adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang digunakan untuk saling bertukar informasi. Atau dialog dapat diartikan juga sebagai komunikasi yang mendalam, mempunyai tingkatan dan kualitas yang tinggi, dan juga meliputi indera pendengaran serta indera penglihatan. Arti dialog menurut IMK adalah pemberian perintah atau instruksi yang berasal dari pengguna atau user terhadap suatu sistem pada komputer. Di sini ada contohnya seperti orang menggunakan komputer yang memberikan instruksinya. Ragam dialog, interaksi manusia dan komputer. Pengenalan teknik dialog dan ragam dialog. Pada saat ini, interaksi manusia dan komputer sangat beragam dan digunakan oleh banyak orang dari muda hingga orang dewasa dengan tujuan yang bermacam-macam. Sebagai pembeda dalam penggunaannya, dialog dapat dibedakan berdasarkan kemudahan pemakaian dialog sederhana sampai dengan yang canggih. Dan juga ada beberapa jenis dalam dialog atau kelompok yang terdiri dari 9 kategori. Konsep dasar pada dialog adalah ramah dengan pengguna. Konsep ramah dengan pengguna menjadi suatu keharusan dalam sebuah sistem atau aplikasi. Karakteristik dialog. Pertama, konsistensi. Atribut yang penting untuk membantu pengguna dalam menggunakan suatu sistem. 2. Umpan balik. Ketika sebuah program dijalankan dan komputer memberikan respon atau menampilkan hasil. 3. Observabilitas. Karakter ini dipunyai oleh sistem yang berfungsi secara benar dan sederhana. 4. Kontrolabilitas. Kebalikan dari observabilitas, sistem sepenuhnya dikontrol pengguna. 5. Keseimbangan. Perancangan sistem manusia dan komputer harus optimal dalam membagi pekerjaan. 9 kategori dialog. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah 9 kategori dialog. Yang pertama, dialog berbasis tunggal. Dialog berbasis perintah tunggal adalah ragam dialog yang paling sederhana. Biasanya perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam suatu domain yang disebut bahasa perintah atau common language. Dan contohnya itu ada DOS. DOS itu Disk Operating System, dan ada Unix atau Linux. Berikut adalah contoh dari DOS atau yang disebut dengan Disk Operating System. Yang kedua ada contoh dari Linux atau Unix. Selanjutnya ada kelebihan ragam dialog berbasis tunggal. Yang pertama cepat, yang kedua efisien, yang ketiga akurat, yang keempat ringkas, yang kelima luas, yang keenam inisiatif oleh pengguna, yang ketujuh appealing. Kekurangan ragam dialog berbasis tunggal: yang pertama memerlukan pelatihan yang lama, yang kedua membutuhkan penggunaan yang teratur, yang ketiga beban ingatan manusia yang tinggi, yang keempat jelek dalam menangani kesalahan. Yang kedua ada dialog berbasis bahasa pemrograman. Bahasa dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas yang disebut dengan batch file. Perintah-perintah yang dituliskan dalam ragam dialog ini tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman, baik level rendah atau level tinggi. Contohnya ada Assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic yang disertakan dengan aturan-aturan tertentu. Yang ketiga ada dialog berbasis bahasa alami. Dengan adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh manusia dan komputer,
maka sebuah sistem yang mengimplementasikan dialog berbasis bahasa alami perlu mempunyai sebuah sistem penerjemahan yang dapat menerjemahkan suatu kalimat pada dua arah. Semakin user menginginkan bahasa alami itu dapat dimengerti oleh komputer, maka semakin komplekslah penerjemah yang harus dipersiapkan. Penggunaan antarmuka berbasis bahasa alami tidak harus menghafalkan aturan-aturan baku penulisan instruksi yang ketat seperti ragam dialog perintah tunggal. Akan tetapi, biasanya sering sebuah perintah memiliki arti dualisme yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakakuratan. Kelebihan ragam dialog berbasis bahasa alami: yang pertama, tidak memerlukan perintah khusus; yang kedua, luas dan powerful; yang ketiga, alamiah; yang keempat, merupakan inisiatif campuran. Berikut kekurangan ragam dialog berbasis bahasa alami. Yang pertama, mempunyai dualisme; yang kedua, tidak presisi; yang ketiga, tidak bertele-tele; yang keempat, opakui; yang kelima, perancangan perangkat lunak yang rumit; yang keenam, tidak efisien. Nama saya adalah Sony Ahmad Fairuz, NPM 2017-43500-239. Saya akan menjelaskan 4. Dialog berbasis sistem menu. Sistem menu merupakan ragam dialog yang dapat menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas, biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan dari beberapa kata. Dilihat dari teknik menampilkan pilihan pada sebuah sistem menu. Terdapat dua jenis sistem menu, yaitu 1. Sistem menu datar, 2. Menu tarik. A. Sistem menu datar. Kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi akan ditampilkan secara lengkap dan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. Penentuan pilihan pada menu datar dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu A. Selektor pilihan. Biasanya pada setiap pilihan menu disertakan sebuah selektor pilihan yang dapat berupa angka, huruf, atau campuran dari kedua-duanya untuk memudahkan pengguna. Penggunaan tanda terang menggunakan suatu mekanisme yang dapat digerakkan pada semua pilihan yang ada di layar, biasanya dengan bantuan tombol khusus seperti kursor kiri dan kanan atau menggunakan bantuan mouse. Kemudian user harus menekan tombol Enter atau mengklik mouse untuk menyetujui menu yang dipilih. Ini adalah contoh sistem menu pada control panel. B. Sistem menu tarik. Pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu atau menurut cara tertentu sehingga mereka membentuk semacam hierarki pilihan. Seperti diketahui, dalam menu tarik, pilihan utamanya saja yang terlihat pada layar dan turunannya akan terlihat jika kita mengaktifkan salah satu menu utamanya tersebut. Biasanya, suatu menu pilihan tidak semuanya dalam kondisi aktif, sehingga ada bagian tertentu, ada yang non-aktif. Biasanya ini terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu, yang tidak diizinkan untuk memilih atau melakukan perintah tersebut. Selain itu, ada pula menu-menu yang lebih sering digunakan, sehingga terdapat sebuah mekanisme yang memungkinkan menu tersebut dapat diakses dengan suatu perintah cepat. Ini biasanya disebut dengan shortcut. Contoh sistem menu datar pada option image. Kelebihan ragam dialog berbasis menu. Pertama, memerlukan sedikit pengetikan. Kedua, beban memori rendah. Ketiga, strukturnya terdefinisikan dengan baik. Keempat, perancangan yang mudah. Kelima, tersedia peranti baru CID. Kekurangan ragam dialog berbasis menu. Pertama, seringkali lambat. Kedua, memakan ruang laying, khususnya untuk menu datar. Ketiga, tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data. Keempat, tidak cocok untuk dialog terinisiasi pengguna. Kelima, tidak cocok untuk dialog terinisiasi campuran. Kelima, dialog berbasis pengisian borang. Teknik dialog berbasis pengisian borang merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Perlman menggunakan perbedaan antara menu dan borang. Menurut Perlman, menu adalah dialog yang menampilkan sejumlah alternatif pilihan yang pilihan-pilihan itu dapat dipilih pengguna dengan cara tertentu pada setiap daur aktivitasnya. Sedangkan borang adalah tampilan dari sejumlah persyaratan yang menampilkan sejumlah option dan berbagai nilai parameter
yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah tampilan layar. Ini adalah contoh dialog berbasis pengisian borang, PSB online. Perancangan dialog berbasis pengisian borang mengharuskan kita merancangkan suatu tampilan yang selain dapat mencerminkan struktur rekaman tempat informasi-informasi tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan tampilan dengan dialog ini. Di antaranya adalah: pertama, proteksi tampilan; kedua, batasan medan tampilan; ketiga, isi medan; keempat, medan opsional; kelima, default; keenam, bantuan; ketujuh, medan penghentian; ke-8, navigasi; ke-9, pembentulan kesalahan; 10, penyelesaian. Kelebihan ragam dialog berbasis pengisian borang. Pertama, pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang. Kedua, isian data yang disederhanakan. Ketiga, diperlukan sedikit pelatihan. Keempat, beban memori rendah. Kelima, strukturnya jelas. Keenam, perancangan yang mudah. Ketujuh, tersedia berbagai peranti bantu perancangan tampilan. Kekurangan ragam dialog berbasis pengisian borang. Pertama, seringkali lambat. Kedua, memakan ruang layar. Ketiga, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi. Keempat, memerlukan pengontrol kursor. Kelima, mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit. Keenam, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Keenam, dialog antarmuka berbasis ikon. Pada dasarnya, antarmuka berbasis ikon boleh dikatakan merupakan variasi dari antarmuka berbasis menu, karena setiap ikon mewakilkan satu aktivitas atau perintah yang diinginkan. Demikian juga dengan sistem menu, bahwa satu menu menunjukkan satu aktivitas hanya saja berbeda dalam hal penyajian. Bila dalam menu penyajiannya berupa teks, sedangkan dalam ikon berupa gambar atau simbol yang disebut piktogram atau ikon. Akan tetapi, meskipun memiliki fungsi yang sama dengan sistem menu, penggunaan ikon seringkali membingungkan, boros tempat, dan sangat tidak efektif ketika harus berurusan dengan banyak perintah, berkas, maupun konsep. Contoh ini adalah dialog berbasis ikon yang terdapat pada kontrol panel. Berbeda dengan yang awal, ini berbasis ikon. Terima kasih. 7. Dialog sistem penjendelaan. Secara umum, yang dimaksud dengan jendela atau window adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi. Informasi di sini dapat berupa informasi tekstual maupun grafis. Dalam sistem jendela yang mampu menampilkan lebih dari sebuah jendela, kita seolah-olah sedang bekerja dengan sebuah komputer tetapi mempunyai banyak layar tampilan, sehingga kita dapat melihat sejumlah informasi berbeda secara bersama-sama. Pemakaian jendela sangat tergantung dari pekerjaan yang akan diselesaikan, sehingga analisis dan perancangan tampilan pada dialog ini harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan agar dapat menghasilkan manfaat oleh user. Di sini ada contoh dialog berbasis sistem penjendelaan, di mana isinya ini ada jendela internet, Chrome, PowerPoint, Word. Karakteristiknya: 1. Penampilan lebih banyak informasi. User dapat menampilkan berbagai informasi yang berbeda-beda pada masing-masing jendela, seperti yang tadi contoh yang sudah disebutkan ya. 2. Pengaksesan banyak sumber informasi. Secara bersamaan, pengguna dapat mengakses informasi yang berbeda pula. 3. Pengkombinasian berbagai sumber informasi. Dengan dua manfaat di atas, secara otomatis, user dapat mengkombinasikan sumber-sumber informasi untuk mendapatkan satu kesatuan informasi yang bulat. 4. Pengontrolan bebas atas sejumlah program. Bila mengakses beberapa program, software yang berbeda satu sama lain tidak akan saling berpengaruh dan user bebas untuk mengontrolnya. 5. Pengingat. Dengan adanya jendela pengingat, user akan diingatkan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan yang diinginkan. 6. Comment text atau active form berfungsi untuk menampilkan indikasi adanya komen konteks yang menyajikan berbagai perintah dan tombol yang mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. 7. Penyajian jamak. Jendela-jendela yang ada dalam suatu sistem penjendelaan, khususnya yang menggunakan jendela 2 dimensi dan 2,5 dimensi,
dapat digunakan untuk menampilkan berbagai informasi dari sebuah program yang sedang dieksekusi. Dialog berbasis jendela bisa dikelompokkan menjadi 4 kategori yang masing-masing kelompok mempunyai perancangan berbeda, yaitu jendela dene merupakan jendela yang paling sederhana secara sekilas. Jenis jendela ini mirip dengan tampilan apa adanya karena hanya terdiri atas sebuah jendela yang mempunyai fasilitas halaman scrolling secara otomatis pada satu arah. Ciri utama dari jendela ini adalah ketika kursor sudah berada pada satu baris, maka kursor itu tidak dapat dipindah ke baris sebelumnya atau di atasnya, dengan menganggap bahwa arah pemindahan halaman adalah ke bawah. Ini contohnya. Ini adalah command prompt yang biasa kita lihat di Windows. Di sini kalau kita biasanya mengetik itu hanya bisa ke bawah, tidak bisa ke samping, ataupun ke atas kembali. Time Multiplex Windows. Layar tampilan merupakan sumber daya yang bisa digunakan secara bergantian oleh sejumlah jendela pada waktu yang berlainan. Mirip contohnya yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Di sini ada Google Chrome, PowerPoint, dan itu adalah LibreX, di mana ini tampilannya berbeda-beda pada waktu yang sama. Jadi kita bisa menggunakannya secara bergantian. Space Multiplexer Windows. Layar yang dibagi-bagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi, dan jenis jendelanya dapat ditentukan berdasarkan ketergantungan antara satu jendela dengan jendela lain. Bisa dilihat dengan contoh yang sama dengan barusan. Ada berbagai macam ukuran yang berbeda bentukannya, tergantung dari user yang menggunakannya. Jendela non-homogen. Jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan pada dua jenis jendela yang di atas yang sudah kita bahas. Dua dari beberapa jenis jendela homogen adalah icon dan zooming window. Zooming windows mempunyai ciri bahwa jendela ini bisa diperbesar maupun diperkecil sesuai dengan kebutuhan, sedangkan icon sudah dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya. Sistem jendela memerlukan memori yang cukup besar, sehingga kunci keberhasilan dari dialog ini adalah terletak pada memori yang tertanam di komputer. Semakin besar memori yang dimiliki oleh sistem, maka sistem jendela ini semakin cepat dikerjakan. Ini maksudnya memori ini adalah RAM, ROM, maupun hard disk. 8. Dialog manipulasi langsung. Karakteristik yang sangat penting dari ragam dialog ini adalah adanya penyajian langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya atau virtual reality yang terpampang lewat layar tampilan yang muncul. Biasanya ragam dialog ini diterapkan pada perangkat lunak permainan game. Selain pada perangkat lunak permainan, manipulasi langsung juga dapat diterapkan pada hal-hal yang lebih luas dan serius. Beberapa hal di bawah ini adalah penerapan manipulasi langsung pada berbagai bidang. Kontrol proses. Kontrol proses berbagai industri, misalnya pada pembangkitan dan penyaluran listrik dan industri. Biasanya memanfaatkan tampilan virtual yang berupa panel-panel kontrol yang dihubungkan ke sebuah sistem berbasis komputer. Editor teks menggunakan konsep WYSI, what you see is what you get, merupakan fenomena pengelola kata modern yang banyak sekali memberikan kemudahan pada pengguna. Simulator merupakan sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem yang berskala sangat besar atau kecil. Kontrol lalu lintas penerbangan. Sistem radar berpegang pada adanya kemampuan untuk mengenal pola-pola bentuk-bentuk tertentu, seperti yang dapat dikerjakan oleh manusia. Perancangan bantuan komputer. Saat sekarang, kita dapat melihat berbagai program aplikasi untuk perancangan suatu sistem. Contohnya AutoCAD. AutoCAD biasanya digunakan untuk pendesainan dalam pembuatan mobil maupun instruksi atau bangunan rumah.
Di sini ada contoh dialog berbasis sistem manipulasi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Di sini ada position, left, base left, last left, tampilan musuh atau enemy atau entity mobil depannya, jendela belakang, peta, maupun kecepatan atau RPM. Di sini pengguna akan digunakan melalui manipulasi langsung atau penglihatan secara langsung bagaimana kondisi saat ini atau yang sedang dia lakukan. Kelebihan ragam dialog berbasis manipulasi langsung. Pertama, mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata. 2. Mengurangi waktu pembelajaran. 3. Memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan nyata. 4. Penampilan visual yang bagus. 5. Mudah dioperasikan. 6. Tersedianya berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog ini. Kekurangan ragam dialog berbasis manipulasi langsung. 1. Memerlukan program yang rumit dan berukuran besar. 2. Memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi. 3. Memerlukan piranti masukan seperti mouse atau trackball. Untuk tambahannya seperti contoh sebelumnya, permainan game simulasi balapan itu bisa menggunakan yang namanya steer wheel. Yang keempat, memerlukan perancangan dengan kualitas tertentu. 9. Dialog antarmuka berbasis interaksi grafis. Secara umum, memang cukup sulit untuk membedakan antarmuka berbasis manipulasi langsung dengan berbasis interaksi grafis. Pada beberapa pustaka, kedua jenis antarmuka ini dianggap sama dan dipilih istilah antarmuka berbasis manipulasi langsung. Akan tetapi, jika kita amati dengan teliti beberapa perangkatnya yang ada di pasaran khususnya berbasis pada Microsoft Windows, kita akan menjumpai beberapa contoh antarmuka berbasis interaksi grafis yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam antarmuka berbasis manipulasi langsung. Misalnya, ketika kita mendekatkan mouse, kita dapat pada suatu icon maka akan muncul pesan berupa fungsi dari icon itu sebelum kita klik seperti pop-up ya. Karena secara umum antarmuka berbasis manipulasi langsung dan interaksi grafis hampir sama, maka kelebihan dan kekurangan pun sama, dan ragam dialog manipulasi langsung pada bahasan sebelumnya. Baik, nama saya Brian Januar Aldino. Di sini saya akan menjelaskan materi sifat penting dan karakteristik ragam dialog interaktif. Jadi, sifat penting dan karakteristik yang perlu dimiliki oleh setiap ragam dialog interaktif ada 11. Yang pertama, inisiatif. Merupakan sifat dasar dari sembarang dialog, karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga dapat ditentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Yang kedua, kelulusan, yaitu sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Kelulusan juga dapat dilihat dari adanya kesempatan bagi pengguna untuk melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang ketiga, kompleksitas. Dengan kelulusan yang dituntut di atas, user harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang semakin bertambah besar pula, sehingga diperlukan suatu pengaturan berupa struktur pohon hierarki perintah. Hal ini ditujukan untuk melompokkan perintah-perintah yang mempunyai karakteristik yang saling berkaitan satu sama lain. Yang keempat, kekuatan didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Yang kelima, beban informasi. Untuk penyampaian informasi dapat berdaya guna dan merasa guna, beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan aras pengguna. Yang keenam, konsistensi, yaitu untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Yang ketujuh, umpan balik. Disadari atau tidak, banyak pengguna yang menginginkan agar programnya yang sedang dieksekusi selalu memberikan umpan balik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh program. Selanjutnya, yang kedelapan adalah observabilitas. Dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna.
Meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangatlah rumit. Yang kesembilan, kontrabilitas merupakan kebalikan dari observabilitas. Hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Selanjutnya yang ke-10 yaitu efisiensi. Efisiensi dalam sistem komputer yang melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama adalah throughput yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Hal ini berhubungan dengan waktu tanggap sistem, biaya pengembangan sistem, dan biaya personal tenaga ahli. Selanjutnya yang terakhir yaitu keseimbangan. Strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem manusia komputer haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Oke, terima kasih telah menonton presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.